Zahir Online. Bagaimana mengidentifikasi aktivitas jika kita adalah seorang pegawai dengan rutinitas yang sama, plus ditambah dapat delegasi pekerjaan dari senior. Maaf sedikit curhat katanya, nggak apa-apa. Jadi ini menarik Mas Dermawan kan. Mungkin ketika kita punya atasan, kita sendiri biasanya punya prioritas, kita sudah punya aktivitas. Di saat yang sama, biasanya ada pekerjaan masuk gitu kan dari atasan yang membuat prioritas kita mungkin terganggu, konsentrasi kita terganggu. Bagaimana ketika kondisinya seperti itu, kita harus mengidentifikasi aktivitas seperti yang Mas Darmawan tadi cerita. Mana yang ada ya, mana yang high value, mana yang low value, dan seterusnya. Silakan Mas Darmawan. Oke, ini pertanyaan yang menarik dan sering ditanyakan ke saya, jujur aja, sering ditanyakan ke saya oleh teman-teman yang memang dia bekerja ke orang lain. Mas, aku itu udah punya prioritas loh Mas, mau mengerjakan ini gitu kan. Tapi bosku itu ngasih ini, ngasih itu, ngasih ini, ngasih itu gitu kan. Terus aku kudu piye gitu kan. Terus saya harus gimana gitu kan, saya harus gimana gitu. Sebenarnya dari jawaban yang apa ya, yang pasti, yang firm terkait ini. Saya hanya memberikan sedikit saran aja sedikit sih. Biasanya saya ke mereka, saya akan berkata seperti ini. Kamu akan nyerahin karirmu ke bosmu atau enggak gitu. Kalau kamu mau menyerahkan nasib karirmu ke bosmu, ya silahkan ikuti apapun kata bosmu. Tetapi kalau kamu pengen bisa mendesain karirmu sendiri, sampai nanti akhirnya kamu menemukan karir yang kamu impikan, maka kamu perlu membuat prioritas dan berani mengatakan tidak. Kalaupun nggak berkata tidak, alokasikan waktu khusus untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya tambahan. Atau mungkin yang sekedar rutinitas yang tidak berdampak. Karena gini, kita ini kan sistem karyawan yang diterapkan di dunia saat ini kan hasil dari revolusi industri. Revolusi industri itu targetnya simple, bagaimana setiap orang mudah digantikan. Sehingga apa? Dibuatlah struktur organisasi yang setiap orang itu hanya punya job desk yang apa ya? Kalau dia tidak bisa mengerjakan job desk tersebut, maka dia bisa diganti dengan orang lain. Ini faktanya ya, faktanya seperti itu. Nah, pertanyaannya, apakah kita mau diperlakukan seperti itu atau tidak? Pertanyaannya. Karena sekarang eranya sebenarnya sudah berubah. Revolusi industrinya sudah 4.0 gitu ya. Sudah 4.0 sebenarnya. Artinya apa? Sekarang itu sudah eranya itu knowledge worker. Pekerja berpengetahuan. Maka kita sebagai pegawai perlu sering-sering melakukan refleksi ke diri sendiri. Apa yang membuat saya tidak tergantikan? Ini adalah cara termudah untuk mengidentifikasi aktivitas mana yang high value dan di mana berbasis strength kita, yang kita enjoy dan excellent. Jadi, apa yang membuat saya tidak tergantikan? Apa sih aktivitas pekerjaan yang bisa saya lakukan dengan sangat baik, sehingga bos saya tidak mungkin menggantikan saya semena-mena dengan orang lain? Nah, kalau kita belum dapat jawabannya, itu yang jadi masalah. Karena terlalu banyak kita bekerja hanya sekedar untuk mendapatkan uang, untuk membayar tagihan. Akhirnya kita bekerja seadanya, secukupnya, dan kita mudah sekali digantikan oleh orang lain ketika kita tidak mengerjakan sesuatu sesuai yang diharapkan oleh pemberi kita kerja. Maka kita perlu sebenarnya refleksi setiap hari kalau kita seorang pegawai. Apa yang membuat saya tidak tergantikan? Saya pernah jadi affiliate di salah satu asosiat di salah satu firma konsultan. Selama saya menjadi asosiat di sana, saya bertanya ke diri sendiri, apa yang membuat saya tidak tergantikan? Kemudian saya deliver itu ke teman-teman di firma tersebut.
Sehingga apa? Kolega saya, kemudian bos saya dalam tanda kutip gitu ya, karena sifatnya partnership mitra sebenarnya saya dengan bos, itu mengenali di titik mana saya tidak bisa digantikan. Ketika kita sudah mengenali itu, maka kita akan punya security, kita akan lebih aman bekerja. Artinya kalaupun tidak bisa bertahan di perusahaan tersebut, maka pasti akan ada perusahaan yang lain yang akan menerima kita. Tetapi intinya kita jawab itu dulu. Jadi bagaimana cara mengidentifikasi aktivitas yang high value dan enjoy serta excellent ketika kita adalah seorang pegawai, kita ubah sedikit pertanyaannya, mungkin apa yang membuat saya tidak tergantikan. Itu dulu, tanyakan itu dulu setiap hari ke diri kita. Sehingga kita bisa menemukan kontribusi unik kita itu apa ke perusahaan. Yang dicari oleh atasan, yang dicari oleh bos, yang dicari oleh pemberi kerja, yang dicari oleh perusahaan adalah kontribusi unik dari setiap pegawainya, dari setiap karyawannya. Kalau kita tidak bisa memberikan kontribusi unik, kontribusi kita itu generik, maka kita akan gampang digantikan oleh orang lain. Tetapi kalau kontribusi kita unik, orang lain nggak bisa masuk ke posisi kita. Karena itu satu-satunya yang bisa kita lakukan. Contoh misalnya sederhana ya, misalnya. Ada, saya pernah melatih seseorang yang dia sangat jago banget Excel-nya. Dia orang keuangan. Jadi pekerjaannya dia di finance, di keuangan. Dia pinter banget sampai membuat, ini zaman-zaman dulu nih, zaman-zaman seingat saya sekitar 7 tahun yang lalu lah, 7 tahun yang lalu. Yeah. Sekitar 7 tahun yang lalu, di mana software untuk desain itu nggak secanggih sekarang gitu ya, ada Canva dan lain sebagainya, tetapi dia bisa membuat tampilan hasil otak-atik analisis di Excel-nya itu sangat enak dibaca dengan desain yang menarik. Jadi dia punya kemampuan dua itu. Dia satu, dia punya kemampuan analitis yang baik, yang kedua dia punya kemampuan cita rasa desain yang baik. Dia kombinasikan ini di perusahaannya, sehingga dia bisa menyajikan data-data apapun itu yang berbasis Excel itu dengan sangat menarik, dan itu membuat dia tidak tergantikan karena susah nyarinya, susah nyari orang seperti itu. Nah, kita perlu seperti itu, menanyakan ke diri kita, apa yang membuat saya tidak tergantikan.